Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Hari ini Minggu 8 Januari 2023, Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi dari Jawa Barat di antaranya. Underpass Dewi Sartika Kota Depok akan diresmikan pada pekan kedua bulan ini. Bendungan Sadawarna di Subang untuk pembangkit listrik tenaga air. Teror gerombolan monyet di Kabupaten Tasikmalaya meresahkan warga. Dan sejumlah informasi lain akan kami hadirkan untuk Anda di Jawa Barat hari ini selengkapnya. Bersama saya Hanifa Paramita. Kita awali informasi pertama di Jawa Barat hari ini dari Kota Depok. Pembangunan underpass di Jalan Dewi Sartika Kota Depok masih tahap pengerjaan penyelesaian akhir. Rencananya underpass sebagai solusi penyelesaian salah satu kemacetan di Kota Depok ini akan diresmikan pekan kedua nanti. Sebelumnya, underpass Dewi Sartika akan diresmikan pada akhir tahun 2022 lalu. Namun hingga saat ini pembangunan yang menghubungkan Jalan Dewi Sartika dengan Jalan Raya Margonda belum diresmikan. Pada saat peletakan batu pertama yakni tanggal 14 Februari 2022 lalu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sempat mengatakan proyek pembangunan underpass Jalan Dewi Sartika ini menelan biaya sebesar 180 miliar rupiah. Wali Kota Depok Muhammad Idris mengatakan pembangunan underpass di Jalan Dewi Sartika telah rampung dan akan diresmikan dalam waktu dekat, yakni pada pekan kedua bulan Januari ini. Kalau underpass, Pak Wali? Underpass seharusnya sudah selesai. Ya kemarin sih laporan sudah selesai, tinggal beres-beres yang puing-puing, sehingga menunggu penggunaannya sampai ada peresmian dari Pak Gubernur. Nantinya peresmian underpass Jalan Dewi Sartika tersebut akan dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Demikian Saiful Hardi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Pembangunan Bendungan Sadawarna Subang selain difungsikan untuk irigasi juga untuk pembangkit listrik tenaga air. Salah satu tujuan dibangunnya Bendungan Sadawarna Subang adalah untuk irigasi. Irigasi ini bisa mengairi seluas 4.200 hektar. Direktur Bendungan dan Danau Ditjen SDA Erlangga Marjono menyatakan pembangunan ini diharapkan tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat untuk masyarakat. Menurutnya, bendungan ini tidak saja akan bermanfaat bagi Jawa Barat tetapi juga Indonesia. Fungsinya Bendungan Sadawarna ini setelah diresmikan oleh Bapak Presiden, intensitas tanam menjadi meningkat seperti yang tadi diharapkan, sehingga produksi padi juga bisa meningkat dan bisa mengurangi reduksi banjir di daerah hilir seperti di Indramayu dan di daerah sekitarnya. Sementara Kepala BBWS Citarum Bestari menyatakan lancarnya proses pembangunan tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak termasuk Kejati, Jawa Barat. Semua yang telah bersama-sama untuk mulai dari awal pembangunan bendungan, pembebasan lahan, sampai dengan persiapan peresmian ini. Dan ini segera disampaikan oleh Pak Presiden tadi, oleh Pak Gubernur juga, bahwa harapannya bendungan ini kan dapat mencapai manfaat sesuai yang direncanakan. Nantinya bendungan ini selain berfungsi untuk pengendalian banjir, juga bisa dijadikan pembangkit listrik tenaga air. Demikian laporan Endang Herman dan Agung, TVRI Jawa Barat. Diduga kehabisan makanan di habitat aslinya, gerombolan monyet liar teror warga di Kabupaten Tasikmalaya. Selain merusak genting dan menakuti warga, ratusan monyet liar juga menjarah hasil pertanian. Etang-etang cagar alam. Teror gerombolan monyet kembali terjadi di Desa Tanjung Sari, Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Ratusan ekor monyet masuk perkebunan hingga permukiman warga.
Monyet liar ini bergelantungan di pepohonan yang tak jauh dari permukiman warga. Selain merusak genting dan takuti warga, gerombolan monyet juga menjarah hasil tani penduduk serta mencabut bibit pepohonan. Kayak kapol gitu, kacangan, terus pala, segala macam aja yang penting bisa dia makan. Itu habis di kebun ibu? Iya, dicabutin pala itu juga, kapol juga. Bunganya dicabutin, pisang, pepaya juga. Kacang tanah, kacang panjang habis. Pihak desa memastikan gerombolan monyet turun dari Gunung Tawilis yang berjarak 7 km dari permukiman. Kedatangan monyet disinyalir untuk mencari makan akibat persediaan makanan di habitat aslinya berkurang. Satu titik namanya di Gunung Tawilis, tapi mungkin karena sumber makanannya berkurang, jadi sekarang pada nyebar ke wilayah-wilayah terdekatnya, ke Kampung Pasiorai, Cempararang, Citamiang. Sekarang sudah menyebar, berkembang biak. Masyarakat sudah meminta bantuan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk menanggulangi teror monyet ini. Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain di antaranya. Polres Majalengka tampung sejumlah keluhan masyarakat. Ya, saudara, berbagai keluhan masyarakat disampaikan dalam Curhat Jumat Berkah. Program dari Kapolres Majalengka ini menampung aspirasi warga dan akan ditindaklanjuti. Di Desa Banjarsari, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, jajaran PJU Polres Majalengka berkumpul dengan warga yang mendengarkan keluh kesah sejumlah persoalan yang terjadi di lapangan. Berbagai persoalan didengar langsung Kapolres dan akan segera ditindaklanjuti, termasuk harapan warga terkait dengan kebutuhan para petani dan kendala akses jalan. Para petani yang menuju ke lahan persawahan mengeluhkan jembatan yang rusak. Apalagi akses jalan tersebut masih terbuat dari bambu yang dikhawatirkan di musim penghujan menjadi licin sehingga perekonomian masyarakat terganggu. Jajaran kepolisian akan segera menindaklanjuti semua keluhan masyarakat termasuk keluhan para petani dengan berkoordinasi ke Pemkab Majalengka. Ini merupakan suatu anugerah bagi kami untuk menyambung silaturahmi dan juga menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka sinergitas Polri dengan masyarakat. Apa aja isinya? Ini tadi ajuan-ajuan, kemudian usulan-usulan masyarakat, Pak Kapolres sangat menanggapi dan ini akan ditindaklanjuti demi untuk melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat. Pihak kepolisian mendapatkan banyak informasi, masukan, kemudian masalah yang ada di lapangan, dan tentunya yang kita hadirkan di sini adalah bagaimana kita semua bersinergi untuk dapat meningkatkan situasi Kamtipmas yang kondusif. Dengan adanya program Curhat Jumat Berkah yang dijalankan ke setiap kecamatan di Majalengka, diharapkan situasi Kamtipmas di Majalengka berjalan kondusif. Edward Ruspendi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Partai Umat DPD Kota Cirebon meminta maaf terkait beredarnya foto dan video membentangkan bendera Partai Umat di tempat ibadah. Partai Umat menyatakan hal tersebut merupakan dokumentasi internal usai dinyatakan lolos menjadi peserta pemilu 2024. DPD Partai Umat Kota Cirebon menyampaikan permohonan maaf terkait beredarnya foto dan video membentangkan bendera Partai Umat di dalam Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon. Mereka meluruskan tudingan tersebut bahwa Partai Umat tidak pernah melakukan kampanye di dalam masjid. Wakil Ketua 1 Bidang Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan DPD Partai Umat, Sobirin, mengatakan momen itu adalah ungkapan rasa syukur usai Partai Umat dinyatakan lolos menjadi peserta pemilu 2024. Para kader melakukan sujud syukur di masjid dan secara spontan ada beberapa kader yang membentangkan atribut bendera Partai Umat. Kemudian setelah kita melakukan prosesi sujud syukur, kemudian teman-teman ini kemudian mungkin karena euforia ya, merasa senang ketika Partai Umat dinyatakan lolos, kemudian melakukan sesi foto. Foto itu sendiri sebenarnya lebih untuk dokumentasi internal, bukan untuk disebarkan ke publik gitu kan.
Pihaknya mengakui kesalahan yang melanggar etika karena membentangkan bendera partai di dalam masjid. DPD Partai Umat Kota Cirebon juga menegaskan akan belajar dari kejadian ini untuk lebih berhati-hati terlebih di momen politik. Dari Cirebon, Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Seorang pria Parubaya pelaku perekam pengintip wanita dan menjual videonya melalui media sosial yang sempat meresahkan warga Kabupaten Bandung ditangkap polisi. Dari pengakuan pelaku, dirinya melakukan tindak asusila dan memperjualbelikan video tersebut berawal dari iseng. AM, 51 tahun, warga Cileunyi, Kabupaten Bandung tertunduk malu saat dirinya digiring petugas jajaran Satreskrim Polresta Bandung. Pria Parubaya tersebut diketahui merupakan pemegang akun Twitter @tukangnoong yang akhir-akhir ini meresahkan warga Kabupaten Bandung. Pasalnya, pelaku merekam dan memposting video mengintip wanita secara acak. Pelaku ditangkap di kediamannya setelah adanya laporan dari salah seorang wanita berusia 18 tahun yang mengaku menjadi korban tindak asusila tersebut dan video dirinya tersebar luas di media sosial Twitter. Selama 6 hari dilakukan penyelidikan, pelaku akhirnya berhasil diamankan beserta berbagai barang bukti seperti telepon genggam, 1 set unit komputer, dan sepeda motor. Menurut Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo, pelaku sudah melakukan tindak pidana asusila tersebut selama 1 tahun dan memiliki 700 buah foto serta lebih dari 2.000 video rekaman mengintip pakaian dalam wanita. Pelaku juga sudah meraup keuntungan sebesar sekitar 100 juta rupiah dari ratusan member yang bergabung ke dalam grup Telegramnya. Kemudian ternyata divideokan dan videonya diviralkan, dijual. Ya, jadi korban inisial NW usia 18 tahun pada saat itu sedang berada di toko di Kecamatan Cileunyi ya pada bulan Oktober 2022. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku AM kini harus mendekam di balik jeruji besi Mapolresta Bandung. Pelaku melanggar pasal 35 KUH Pidana nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara dan denda maksimal 6 miliar rupiah. Dari Kabupaten Bandung, Rian Agustian, kontributor TVRI Jawa Barat melaporkan. Informasi lain dari Jawa Barat hari ini akan kami hadirkan untuk Anda, di antaranya upaya melestarikan permainan anak tradisional daerah. Anda pasti di Jawa Barat hari ini bersama saya Hanifah Paramita. Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi Bisnis Telkom University Bandung menggelar event Puncak Urban Village 2022. Sebanyak 8 kelas Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis Telkom University berlomba dalam mempromosikan desa masing-masing dalam event Urban Village 2022. Salah satunya adalah Binar Ciburial yang membranding desa wisata Saung Ciburial, Kabupaten Garut. Project Manager Binar Ciburial Revanda Hani Alfarisi menjelaskan, Binar Ciburial fokus dengan kampanye Kabarulem atau Keulinan Barudak Lembur yang bertujuan untuk melestarikan permainan anak tradisional Sunda. Binar Ciburial ini merupakan branding dari Desa Wisata Saung Ciburial dan merupakan bagian dari Urban Village Prodi Ilmu Komunikasi Telkom University. Nah, jadi yang kami angkat dari Desa Wisata Saung Ciburial ini salah satu potensinya yaitu Kabarulem atau Keulinan Barudak Lembur, yaitu permainan tradisional anak khas Sunda. Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Bisnis Rati Hasana menjelaskan dengan kegiatan ini para mahasiswa dapat mempraktikkan secara langsung ilmu yang telah mereka terima di perkuliahan. Urban Village ini adalah paduan dari 4 mata kuliah yang diajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa kami, yaitu mahasiswa-mahasiswa angkatan 2020 untuk bisa selain mereka tahu ilmunya ya secara teori, dia juga bisa mengaplikasikan dan mempraktekkan ke desa-desa. Dari Bandung, Doni melaporkan. Beralih ke informasi olahraga, untuk pertama kalinya kompetisi bola voli tertinggi di Indonesia Proliga 2023 akan menggunakan video challenge atau yang lebih dikenal sebagai video asisten referee dalam pengambilan keputusan.
Kompetisi bola voli profesional Indonesia Proliga 2023 mengalami beberapa pembaharuan, salah satunya dengan penggunaan video challenge. Rencananya, teknologi tersebut mulai digunakan pada babak final 4 hingga partai puncak. Penggunaan video challenge terjadi setelah adanya kerjasama Proliga dengan Federasi Bola Voli Internasional (FIVB). Menurut Direktur Proliga, Hani S. Surkati, teknologi video challenge baru pertama kali ada di Indonesia dalam satu kompetisi. Kehadiran video challenge diharapkan bisa membantu wasit memutuskan suatu perkara di lapangan dengan lebih teliti. Seperti diketahui, terkadang dalam sebuah pertandingan salah satu tim dirugikan akibat keputusan wasit yang kurang tepat. Kejadian tersebut tak jarang mengganggu performa tim sehingga bermain tidak maksimal. Semakin kompetisi dan mengeliminir semini mungkin apabila ada protes-protes. Tapi memang untuk video challenge ini baru dilaksanakan pada Final Four dengan keterbatasan oleh waktu, karena kita ingin mendatangkan dari Federasi Internasional Video Challenge ini berikut dengan yang operatornya. Jadi kita bawa semua mereka ke sini untuk kita coba. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa punya sendiri dan kita bisa mengoperasikan sendiri. Sehingga seluruh kayak Proliga, Voli kita bisa pakai video challenge ini. Hani menambahkan secara bertahap Proliga mencoba mengakuisisi teknologi tersebut untuk bisa diadaptasi sepanjang kompetisi. Untuk musim ini, video challenge baru akan digunakan pada Final Four putaran pertama Proliga 2023 yang berlangsung tanggal 23 hingga 26 Februari mendatang di Gor Tri Dharma Gresik, Jawa Timur. Nantinya, setiap tim memiliki 2 kesempatan untuk meminta tayangan ulang jika ada keputusan wasit yang menuai perdebatan. Demikian Ahmad Wirahadi melaporkan. Usai jeda pariwara berikut, kami akan segera kembali dengan segmen menuju Jabar Juara Lahir dan Batin. Tetaplah bersama kami. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kini kita masuki segmen menuju Jabar Juara Lahir dan Batin. Segmen kali ini kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, Bapak Agus Ismail, STMT, dan tema yang akan kita angkat seputar visi dan misi Kabupaten Garut dalam mendukung perwujudan Jabar Juara Lahir dan Batin. Assalamualaikum, selamat sore Bapak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sampurasun. Rampes, Pak Agus. Kumaha damang Pak Agus? Alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillah ya, baik. Pak Agus, ini untuk tema bincang-bincang kita ini seputar visi misi Kabupaten Garut nih Pak dalam mendukung perwujudan Jabar Juara Lahir dan Batin. Nah, kalau dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut sendiri Pak, sejauh ini program-program nih Pak yang dicanangkan untuk mendukung perwujudan Jabar Juara Lahir Batin ini ada apa aja Pak Agus? Ya, terima kasih. Dan hormati para pemirsa TVRI Jawa Barat yang alhamdulillah pada sore hari ini bila cuaca yang cukup cerah kita bisa bersilaturahmi. Yang pertama tentu saja kami pemerintah Kabupaten Garut sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin khususnya pada sektor pariwisata dan kebudayaan.
di mana bahwa telah banyak program yang diarahkan ke Kabupaten Garut seperti untuk pengembangan beberapa objek destinasi wisata unggulan yang ada di Kabupaten Garut, seperti objek wisata Sayang Heulang, kemudian juga objek wisata Bagendit, objek wisata Cangkuang, dan tentu saja yang sekarang kita dorong sesuai juga dengan arahan daripada pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah mengenai desa wisata dan juga ekonomi kreatif, begitu ya. Beberapa destinasi yang memang menjadi prioritas hari ini masih berfokus kepada wisata-wisata alam, namun demikian juga sekarang sudah banyak program-program wisata buatan yang dimana menambah hasanah wisata yang ada di Kabupaten Garut. Tentu saja kami dengan visi mewujudkan Garut yang bertakwa, maju dan sejahtera, bersinergi dengan visinya Jawa Barat, Jabar Juara Lahir dan Batin. Tentu saja terus mendorong, mengupayakan bagaimana mewujudkan destinasi wisata yang betul-betul ramah, kemudian nyaman, dan juga menarik, tentu saja seperti itu. Baik, kalau sejauh ini nih Pak Agus, untuk strategi pengembangannya nih Pak di Garut sendiri dari pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif sendiri seperti apa? Ya, terima kasih Mbak. Untuk peningkatan pariwisata sendiri, ini kita emang ada 3 sektor sebenarnya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Yang pertama tentu saja sektor pariwisata, yang kedua adalah sektor ekonomi kreatif, dan yang ketiga adalah kebudayaan. Dari sisi pariwisata sendiri tentu saja kita ada 2 segmen yang sedang kita kembangkan. Yang pertama adalah objek destinasi yang kita kelola dan sedang tumbuh berkembang hari ini, yaitu seperti Bagendit, Candi Cangkuang, tadi Pantai Sayang Heulang, dan pantai sekitar selatan. Kita punya 4 KSPK atau kawasan strategis pariwisata kabupaten, yaitu Garut Utara, Kota Garut, Garut Tengah, dan Garut Selatan. Nah, kemudian dari sektor yang lain yaitu ekonomi kreatif. Kita pun juga menyeras bagaimana ada 17 subsektor ekonomi kreatif, yang dimana Garut itu ada 4 subsektor unggulan ekonomi kreatif, yang ada kuliner, ada fashion, gitu ya, ada kriya atau kerajinan, dan juga seni pertunjukan. Yang luar biasa di Garut ini begitu banyak seni pertunjukan, terutama berkaitan dengan seni-seni tradisional. Tadi juga mungkin ada kabarulem, gitu ya. Nah, dan kita juga beberapa kita yang sudah diakui gitu ya oleh UNESCO maupun juga oleh secara nasional. Nah, inilah yang menjadi salah satu tambahan bagaimana kita mencoba mensinergiskan, mengkolaborasikan antara pengembangan destinasi wisata dengan ekonomi kreatif gitu ya. Kita sudah paham betul dari sisi kuliner, mungkin sudah tidak asing lagi kalau dodol Garut, gitu ya, jeruk Garut, kemudian juga ada cokodot, kemudian burayot, dan lain sebagainya lah. Kemudian dari sisi fashion, gitu ya, Garut sudah sangat terkenal dengan produk kulitnya, jaket kulit Sukaregang, kemudian juga batik, sutra alam, dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk kerajinan. Kita punya beberapa kerajinan, terutama adalah bambu. Ya, kita punya satu wilayah yang emang mengembangkan khusus bambu, yaitu Selawi. Nah, dari sisi pertunjukan tadi ada kurang lebih 161 komunitas senian yang ada di Kabupaten Garut, gitu ya, dari mulai seni kayak pencaksilat, carung, lain sebagainya. Ini yang sebenarnya menambah hasanah sisi kepariwisataan kita. Dan tentu saja dari aspek kebudayaannya, kita juga bagaimana mendorong kemajuan kebudayaan. Di Garut tidak kurang dari 50 situs hari ini yang sudah kita coba tetapkan, gitu ya. Dan kemudian juga ada beberapa situs tidak benda. Jadi ada situs yang benda dan juga situs tak benda. Ini yang sedang kita dorong aspek kemajuan kebudayaannya dan juga menambah potensi pariwisata. Karena hari ini masyarakat itu berwisata tidak hanya saja pada objek wisata alam, tapi juga objek wisata minat khusus seperti ziarah, lain sebagainya. Ini yang kita juga coba gali potensi-potensi ini untuk bisa mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Garut, dan khususnya tentu saja kita mendukung bagaimana arahan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Baik, jadi tadi untuk pengembangan sendiri ada 4 sektor ya, ada 4 wilayah ya Pak Agus ya, ada Garut Utara, kemudian Garut Kota, Tengah dan juga Selatan. Dan tadi juga ternyata subsektornya banyak sekali juga ya Pak ya di Garut, seperti ada kuliner, fashion, kriya dan juga pertunjukan gitu ya Pak ya. Baik, Pak tadi Bapak juga menyinggung sedikit ada kolaborasi. Nah sejauh ini Pak untuk kolaborasi ini pihak-pihak mana saja nih Pak yang diajak oleh Disparbud Garut untuk ikut berkolaborasi dalam pengembangan pariwisata, kebudayaan dan juga ekonomi kreatif ini? Ya, terima kasih Bu. Bahwa Kabupaten Garut terus melakukan langkah-langkah kolaboratif dalam pengembangan sektor pariwisatanya, tidak hanya saja pada level pemerintahan ya, di mana seperti pengembangan situ Bagendit itu ada 3 pemerintahan yang masuk di sana, dari mulai pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, kemudian ada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaannya, dan juga pemerintah Kabupaten Garut. Juga kita mendorong bagaimana multi stakeholders atau kita juga menggunakan pentahelix gitu ya. Di situ kita juga menggandeng beberapa universitas untuk bisa masuk ke sana. Misalkan kita juga menggandeng, kalau tadi sebelum ini ada saya melihat Telkom University, itu juga salah satu mitra kita yang mendorong bagaimana pengajuan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, juga sektor UMKM. Kemudian dari selain itu ada Unpad, kemudian juga ada IPB, ada ITB, kemudian dengan alhamdulillah ITB dengan ada sekarang Metaverse ya, mendorong juga pariwisata. Kemudian juga yang lainnya dari sisi para pengusaha tentu saja kita ada didukung oleh Asgar ya, kemudian juga oleh PHRI, oleh Ikatan Travel, kemudian juga media massa. Yang tidak kalah penting adalah di sini juga peran PHRI dan pelaku-pelaku wisata yang luar biasa. Dari sisi komunitas masyarakat ini ya juga kita dorong untuk bisa terus memajukan pariwisata yang Kabupaten Garut. Hari ini di Kabupaten Garut tidak kurang dari 48 desa wisata yang telah kita rintis. Tadi salah satunya ada Ciburial, ada Sindang Kasih. Jadi kita mencoba membangun suatu kolaborasi, aglomerasi dari pariwisata itu tidak hanya terfokus pada, mungkin kalau kita tidak asing dengan Cipanas, kemudian kawasan Derajat, kawasan Papandayan, gitu ya. Sekarang itu kita sudah muncul berbagai destinasi-destinasi wisata, khususnya di desa wisata, sehingga betul-betul bisa memberikan keanekaragaman sektor pariwisata yang negara Garut. Seperti ini juga ada terbang layang, gitu ya, dan sebagainya. Baik, tadi Pak Agus juga menyebutkan ini ada 48 desa wisata ya Pak ya. Nah ini bagaimana nih Pak dari Disparbud Kabupaten Garut sendiri memberdayakan masyarakat asli dari desa wisata tersebut untuk sama-sama mengembangkan wilayah desanya nih Pak untuk pariwisata? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kita bekerja sama dengan BUMDes, dengan pemerintahan desa, dengan Pokdarwis, kelompok sadar wisata, ada Kompepar, untuk bersama-sama mewujudkan bagaimana desa wisata yang betul-betul nanti bersumber dari potensi desa itu sendiri. Kalau Mbak bisa sekarang misalkan ke daerah Cilau, ya, ada Sindang Kasih, itu alhamdulillah sudah berkembang betul-betul desa wisata. Di situ ada homestay-nya, begitu ya, ada atraksinya, lain sebagainya. Di Ciburial juga sudah ada, di beberapa desa kita sudah dorong untuk bagaimana pengembangan dari desa wisata ini. Gitu. Baik, jadi tadi di satu desa wisata ini tadi ada pertunjukannya, kemudian juga tadi ada kulineran juga gitu ya Pak. Jadi lengkap ada di setiap desa wisata ini ada subsektor yang menjadi unggulan gitu ya Pak ya. Baik. Misalnya kalau di Sindang Kasih ada bisa menikmati apa yang disebut dengan cemprus ya. Cemprus itu singkong. Cemprus itu singkong kemudian dikukus. Nanti setelah matang ditaburin oleh gula aren yang masih muda. Itu luar biasa. Apalagi kalau pada suasana hujan-hujan itu. Wah ini Bapak bikin kabita ini Pak nanti. Nanti akan ingin berkunjung ke sana nih Pak nanti ya setelah siang. Iya, ditunggu.
Baik, Pak Agus, ini mengenai ekonomi kreatifnya nih Pak. Ini kan tadi juga Bapak sudah menjelaskan kalau dari sentra fashion dan juga krianya ini dari mulai batik juga ini banyak dan juga kulit ya, sentra kulit ini tersohor sekali di Garut. Nah ini bagaimana nih Pak untuk pengembangan ekonomi kreatif khususnya teman-teman yang bergerak di bidang UMKM nih Pak? Oke, terima kasih. Kemarin juga kita sudah menyelenggarakan suatu event yang kita kolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi, yaitu Garut Festival. Nah, di situ kita mendorong festival UMKM, gitu ya, dari berbagai potensi UMKM kita masuk di sana. Ada kurang lebih kemarin hampir ratusan UMKM, dan kita ada juga bikin startup yang didorong, begitu ya. Nah ini yang sedang kita coba kolaborasikan dengan berbagai perguruan tinggi, begitu ya. Nah khususnya tadi sampaikan adalah Telkom University, begitu. Dan tadi kalau misalkan kemarin kita ada beberapa event yang kita selenggarakan, kita setiap bulan bahkan 2 minggu sekali itu di kawasan alun-alun, yang alhamdulillah alun-alun telah dibangun oleh provinsi, begitu ya. Dan sekarang luar biasa, ada festival Babancong namanya. Jadi ada satu ikon tempat atau bangunan, yaitu Babancong di Garut itu. Nah Babancong ini kita sekarang ada namanya festival Babancong. Setiap minggu kemarin ada festival kuliner, ada festival pedas, gitu ya. Kalau misalnya Mbak pernah mendengar cilok, gitu ya, kemarin itu luar biasa. Omsetnya itu tidak main-main, begitu ya. Bisa sampai di atas 1 miliar, begitu ya, dan sebagainya. Itu untuk cilok saja. Kemudian makanan yang lain, festival bakso, begitu ya. Kemudian itu ada dari kuliner yang begitu luar biasa, begitu ya. Seperti itu. Kemarin juga ada festival sambal, gitu ya. Karena memang Garut ini sangat identik dengan berbagai makanan-makanan khas, gitu ya. Seperti itu. Baik, wah ini festival Babancong ya Pak ya namanya ya, 2 minggu sekali di alun-alun Garut. Iya, betul. Ya. Wah ini menarik sekali nih nanti untuk dikunjungi ya Pak ya. Baik Pak, kalau untuk UMKM sendiri kan kalau sekarang ini sudah banyak yang bergerak di ranah digital ya Pak ya, dan digitalisasi sendiri juga ini sudah dicanangkan oleh Pemprov Jabar. Nah bagaimana nih Pak dari Disparbud Garut sendiri ini untuk mengedepankan sistem yang lebih terdigitalisasi nih Pak, khususnya untuk pengembangan pariwisata, budaya dan juga ekonomi kreatif? Ya, terima kasih. Jadi kita berkolaborasi dengan berbagai institusi yang lain, dengan dinas yang lain di situ, terutama ada Disperindag, kemudian UMKM, kemudian juga Diskominfo tentu saja. Kita bangun sekarang startup, kemudian digital, kalau saya bisa melihat mungkin nanti ada situs, baru ada Ngumbara Lembur misalkan. Dan itu bisa dicek nanti, itu adalah salah satu website kita dalam rangka memasarkan desa wisata. Ada Dewa Membumi, kemudian juga ada kuliner-kuliner yang lain yang itu memang dibangun untuk UMKM gitu ya. Situs-situs yang sekarang sudah kita coba dorong bagaimana digitalisasi tadi. Kita dengan didorong khususnya tadi saya terima kasih kepada Telkom University gitu ya, yang telah mendorong kami untuk bisa terus masuk pada ruang-ruang digital gitu, seperti itu. Oke, ada websitenya khusus tadi ya Pak ya untuk yang desa wisata juga gitu ya. Baik, Pak kalau sejauh ini nih Pak, kendala atau tantangan nih Pak dalam merealisasikan program-program yang sudah dicanangkan oleh Disparbud Garut sendiri di lapangan ini ada apa aja Pak? Ya, terima kasih. Tentu saja tantangan itu pasti ada ya. Bagaimana yang paling berat sebenarnya adalah memberikan perubahan mindset kepada masyarakat, bahwa ada pandangan dari masyarakat ini bahwa mungkin pariwisata itu ya suatu hal yang mengabaikan mereka, padahal dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya dengan komunitas gitu ya, bahwa sebenarnya masyarakat masuk menjadi aktor dari pariwisata itu sendiri, sehingga bagaimana desa wisata itu sekarang banyak digemari lah istilahnya gitu ya, menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja kendala kita di sisi infrastruktur ya. Memang tidak mudah bagi kami sebagai satu daerah yang cukup tertinggal gitu ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Garut baru lepas dari daerah tertinggal di tahun 2014. Sebelumnya kita itu menjadi salah satu daerah tertinggal bersama Sukabumi ya, di Jawa Barat itu ada 2 kabupaten tertinggal. Sisi infrastruktur ini yang begitu luar biasa tantangan, terutama sisi infrastruktur komunikasi.
Kita kemarin tahun 2015 mungkin masih ada hampir separuh di desa kita itu blank spot, gitu ya. Belum terjangkau aspek komunikasi. Alhamdulillah sekarang dengan programnya Pak Bupati, istilahnya ada program tol langit, gitu ya. Kita sudah seluruh desa itu bisa terkonek ke internet, sehingga di situ masyarakat juga bisa memanfaatkan internet untuk bisa mengembangkan potensi yang ada di desanya. Seperti tadi mengembangkan ekonomi kreatifnya, mereka bisa berjualan melalui internet, lain sebagainya. Dan infrastruktur yang lain tentu saja infrastruktur fisik seperti jalan, gitu ya, lain sebagainya juga menjadi salah satu tantangan yang terberat kita, karena tentu saja kalau kita berbicara tentang pengembangan pariwisata itu ada setidaknya ada 5A gitu yang harus dikembangkan. Ada akses tentu saja, kemudian juga ada atraksi, ada amenitas, ada akomodasi, gitu ya. Nah, dan ini yang hal-hal yang perlu menjadi perhatian dan tantangan kita ke depan, terutama dari bagaimana memang persaingan sekarang ya di sisi dunia pariwisata itu begitu luar biasa, begitu ya. Sehingga ini yang menjadi perhatian kita bersama untuk bisa meningkatkan bagaimana masyarakat bisa menghadapi tantangan ini. Baik, jadi untuk tantangannya sendiri untuk perubahan mindset ya Pak ya dari masyarakatnya sendiri dan juga dari pihak Disparbus sendiri ini sudah ada ajakan gitu ya kepada masyarakat bahwa masyarakat ini adalah aktor dari pengembangan pariwisata itu sendiri, dan juga tadi ada kendala infrastruktur ya Pak ya. Baik. Dan juga tadi harus diperhatikan 5A ya Pak ya, ada akses, kemudian atraksi, akomodasi dan juga amenitas. Baik, terakhir nih Pak Agus, harapan dari Pak Agus sendiri sebagai Kadis Parbud Garut nih Pak terhadap partisipasi masyarakat khususnya untuk sama-sama mengembangkan pariwisata, kebudayaan dan juga ekonomi kreatif di Kabupaten Garut. Mangga Pak Agus. Ya, terima kasih. Saya atas nama Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Garut tentu saja mau mengajak pada seluruh masyarakat, mari kita sama-sama mendorong, memajukan apapun potensi yang ada di tempat kita. Karena tentu saja keberhasilan pertumbuhan khususnya di pariwisata itu semua adalah dukungan dari masyarakat, terutama bagaimana kita mewujudkan masyarakat yang sadar wisata. Kita ini sekarang masuk pada era digitalisasi, era yang begitu cepat perubahan dan juga membutuhkan berbagai dukungan, gitu ya. Tentu saja kami sangat berharap masyarakat bisa menjadi betul bahwa dukungan itu menjadi sangat penting ya. Kesadaran masyarakat itu menjadi sangat penting dalam konteks pengembangan pariwisata. Baik, terbentuknya masyarakat yang sadar wisata untuk sama-sama kita mendukung visi misi Kabupaten Garut dan juga tadi ya Pak ya untuk mendukung tentunya perwujudan Jabar Juara lahir batin gitu. Baik, hatur nuhun ini sudah bergabung bersama kami di Jawa Barat hari ini Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, Bapak Agus Ismail STMT. Hatur nuhun pisan Bapak. Terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, rampes Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, beragam informasi lain akan kami hadirkan untuk Anda di antaranya. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Anda masih bersama kami. Musibah pergerakan tanah, banjirop, dan longsor di Jawa Barat akan kami sampaikan selengkapnya dalam sorotan Jawa Barat hari ini sepekan. Diguncang pergerakan tanah, tidak kurang 200 rumah di Kampung Nyalindung, Desa Pasir Suren, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, rusak parah. Sementara puluhan rumah lainnya dalam kondisi roboh dan sebagian terpaksa dirobohkan. Ratusan rumah nelayan di Desa Mayangan dan Desa Legon Wetan, Kecamatan Legon Kulon, Subang,
tergenang banjir air pasang laut atau ROB. Banjir yang datang secara tiba-tiba tersebut merendam permukiman nelayan dengan ketinggian 30 cm hingga 1 meter. Tingginya curah hujan mengakibatkan tebing setinggi 7 meter di Desa Cikesik, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka ambruk. Ambruknya tebing juga dipicu derasnya debit air Sungai Cimulah yang melintasi desa tersebut. Kejadian ini merupakan kali ketiga setelah tebing ambruk pada tahun 2009, kemudian dibangun kembali tahun 2021. Saat ini tebing kembali ambruk dan merupakan yang terparah dengan panjang 20 meter. Diguyur hujan deras dalam beberapa jam membuat sejumlah titik longsor terjadi di wilayah Kecamatan Subang dan Sela Jambe Kuningan. BPBD Kuningan mengimbau masyarakat di wilayah daerah rawan bencana agar berhati-hati jika terjadi hujan deras dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Gelombang pasang menerjang kawasan pantai Pondok Bali di Pantura Logon Kulon, Kabupaten Subang. Puluhan warung dan lapak milik pedagang yang berada di bibir pantai porak-poranda dihantam gelombang pasang. Itu tadi sorotan Jawa Barat hari ini selama sepekan belakang, dan kini kita akan beralih ke informasi wisata. Bandung menjadi tujuan wisata bagi para pelancong, salah satunya di Nemo Highland yang menawarkan konsep wisata alam dengan tren kekinian yang banyak menarik wisatawan. Untuk Anda yang senang mencari hiburan, ada yang baru di Nemo Highland. Objek wisata di Pangalengan, Kabupaten Bandung ini baru saja meluncurkan fasilitas terbarunya, yaitu Family Camp dan Camping Ground. Banyak pengunjung yang langsung memesan fasilitas camping ground sambil menikmati pemandangan kebun teh dan udara sejuk di area perkebunan Malabar. Berada di puncak Gunung Nini, camping di Nemo Highland terasa spesial karena pemandangannya menghadap ke situ Cileunca. Nemo Highland sendiri merupakan akronim dari Nini Mountain atau Gunung Nini. Anak liburan di Nemo yang pemandangannya sekarang berkabut, dingin tapi sejuk. Kalau misalkan kita datangnya lebih awal, lebih siang, ini pemandangannya lebih bagus loh. Jadi kelihatan kebun tehnya itu benar-benar bisa menyejukkan mata kita. Manajer Nemo, Taufik M. Raffi menyebutkan harga tiket camping bervariasi. Untuk tenda dengan kapasitas 2 orang per orangnya dikenakan tarif Rp190.000, sementara untuk kapasitas 4 orang dikenakan tarif per orang Rp210.000. Tentunya fasilitas camping yang didapatkan pun berbeda, namun mereka semua berhak menikmati fasilitas di area wisatanya. Melonjak sampai 100%, 2 kali lipat. Betul, di weekday dan weekend. Cuaca seperti ini antusias masih tetap tinggi ya? Alhamdulillah, antusias dari wisatawan semakin hari juga semakin banyak begitu ya. Meskipun cuaca tidak bersahabat, hujan dan lain sebagainya, tapi kita pun ada beberapa sudah persiapan, mulai dari penyediaan jas hujan dan juga payung untuk memudahkan mobilisasi wisatawan di area wisata yang sedang hujan. Raffi memastikan Family Camp dan Camping Ground akan tetap dibuka untuk umum dengan tarif yang berbeda. Family Camp dan Camping Ground di Nemo Highland ini sangat direkomendasikan bagi Anda yang mencari tempat yang tenang dengan pemandangan yang keren dan sejuk. Dari Kabupaten Bandung, Abi Aditya melaporkan. Ya, saudara, demam lato-lato sedang terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Permainan tradisional ini sedang digandrungi oleh anak-anak, khususnya untuk mengisi waktu libur sekolah. Nah, saking boomingnya, para pemuda di Kota Bandung membuat lomba lato-lato yang diikuti oleh puluhan anak-anak. Inilah freestyle anak-anak yang memainkan lato-lato di sebuah kompetisi di Jalan Lio Genteng, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung. Memanfaatkan area lapangan bola voli, mereka mengajak anak-anak di wilayahnya untuk mengisi waktu di akhir pekan dengan bermain lato-lato. Suara khas dari permainan tradisional itu pun menggema di sekitar area lapang. Menariknya lagi, anak-anak ini juga punya gaya andalan masing-masing, seperti bermain lato-lato sambil mengangkat kaki hingga sambil rebahan. Anak-anak tersebut nampak sangat mahir memainkan mainan zaman dahulu tersebut. Tidak hanya anak laki-laki, anak perempuan juga nampak lihai memainkan bola lato-lato.
Menurut Ketua Panitia, kompetisi ini diadakan guna mengisi libur sekolah dengan bermain permainan tradisional. Konsepnya itu palama-lama sama skill kan. Jadi skillnya terus kelincahan main lato-latonya. Ini bisa kepikiran untuk mengadakan lomba lato-lato ini gimana? Awalnya kan kita lagi ngumpul gitu kan, kalau kan ini wansik gitu ya, kalau nggak ada kegiatan teh jadi anak-anak teh nggak ada gitu. Nah iseng-iseng lagi booming, sama kan di sini banyak anak-anak gitu. Nah akhirnya semua satu pihak ide kita ngadain cuma 3 hari itu kan ngadainnya langsung. Kompetisi ini juga bertujuan agar anak-anak dapat bersosialisasi dengan teman sebayanya dengan bermain lato-lato. Permainan lato-lato ini sudah menjamur di Kota Bandung pasca viral di media sosial. Hal tersebut membuat banyak anak-anak hingga orang dewasa kecanduan bermain lato-lato. Arif Budi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kini kita beralih ke Garut. Kementerian Agama menggelar harmoni beragama dan karnaval budaya tingkat Jawa Barat dengan melibatkan seluruh komponen umat beragama dan lapisan masyarakat guna mengantisipasi menyebarnya paham radikalisme dan intoleransi di Jawa Barat. Ribuan warga di Jawa Barat tumpah ruah di Kabupaten Garut mengikuti karnaval budaya dan harmoni beragama. Kegiatan ini diikuti kalangan ASN, staf, dan guru di lingkungan Kementerian Agama di Jawa Barat, juga peserta non-muslim seperti halnya kalangan Tionghoa. Kegiatan karnaval budaya sekaligus jalan sehat kebangsaan yang berhadiah utama 9 tiket perjalanan umroh tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-77. Setiap kabupaten kota di Jawa Barat menampilkan beragam budaya dan kesenian daerah asalnya masing-masing, seperti barongsai, kesenian debus, pencak silat, jaipongan, wayang golek, lengser, hingga penampilan replika sepasang lutung dan harimau yang diharapkan mampu menjaga asa untuk merekatkan silaturahmi, toleransi, dan kebangsaan sesama umat beragama di Jawa Barat. Kepala Kemenak Jabar, Ajam Mustajam, mengatakan kegiatan ini untuk menjaga hadirnya gesekan dan ancaman keretakan antar umat beragama. Terlebih Jawa Barat tercatat sebagai salah satu provinsi yang tingkat intoleransinya rendah. Dari judul tersebut, dari tema tersebut, kami mengangkat untuk menumbuhkan kembali budaya-budaya lokal yang ada di Jawa Barat. Nah, kearifan budaya lokal itu merupakan salah satu program moderasi beragama, yaitu merawat kebinekaan, keberagaman kehidupan umat beragama. Dari Kabupaten Garut, Pia Supriyatna, TVRI Jawa Barat melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, sebagai modal keterampilan ketika kembali ke masyarakat, warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas kelas 2 Subang mengisi waktu dengan membuat karya batik tulisan. Bahkan saat ini batik tulisan hasil ciptaan warga binaan Lapas kelas 2A Subang tersebut sudah banjir pesanan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Ribuan ikan koi dari berbagai jenis mengikuti kontes Kuningan Koi Show ketiga tahun 2023 di Kuningan. Event yang digelar oleh Kuningan Koi Community yang berlangsung selama 3 hari ini sebagai ajang silaturahmi para pecinta ikan koi dari berbagai daerah, serta menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Ratusan penghobi ikan koi dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul dalam kontes ikan koi yang bertajuk Kuningan Koi Show ketiga tahun 2023 di Balai Serbaguna Diva Convention Hall Kuningan, Jawa Barat. Ratusan peserta kontes ikan koi bersaing menjadi yang terbaik dari 5 kategori atau kelas yang dilombakan. Pada event Kuningan Koi Show, lebih dari 1.300 ikan koi berbagai jenis dibawa oleh penghobi ikan koi. Ikan-ikan yang mengikuti kontes ini akan dinilai oleh tim juri yang profesional di bidang ikan koi. Penilaian ikan koi meliputi mulai dari size atau ukuran, motif corak, warna, serta jenis ikan itu sendiri.
Pihak panitia kontes mendatangkan tim juri ahli koi dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Bandung, Sukabumi, Tulung Agung, Blitar, Yogyakarta, Kediri hingga Palembang. Menurut Ketua Pelaksana Kuningan Koi Show, Ade Koi, kegiatan Kuningan Koi Show tersebut bertujuan untuk saling menyambung tali silaturahmi sesama penggemar ikan koi se-Indonesia. Selain itu, dengan event seperti ini bisa menaikkan harga ikan koi yang dipelihara. Digelarnya Kuningan Koi Show ini sangat berdampak positif bagi penghobi ikan koi di Kuningan. Setelah kita mengadakan event yang pertama sampai sekarang event yang ketiga, itu kemajuannya sangat besar. Dari pertama event yang pertama kita ngadain event yang pertama itu jumlah penghobi masih bisa terhitung berapa, sekarang udah mulai ratusan penghobi. Gelaran Kuningan Koi Show ketiga ini juga disambut baik oleh penggemar atau penghobi ikan koi dari berbagai daerah. Adanya event seperti ini banyak hal sisi positifnya yang bisa diambil. Kontes ikan koi ini juga sempat terhenti karena pandemi COVID-19 selama 2 tahun terakhir. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya event koi ini selalu digemari oleh para penghobi, ya kan, para breeder dan para pembudidaya ikan koi. Semoga sukses, ya kan, sampai harga ikan ini melambung lah. Pada kontes koi ini ditampilkan berbagai keindahan varieti ikan koi seperti kohaku, sanke, soa, siro, goshiki, kinginrin, kujaku, ochiba, serta lainnya. Harga ikan koi sendiri bervariatif dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Seperti yang terlihat pada lelang ikan koi, seekor ikan dengan panjang badan lebih dari 80 cm dan corak warna yang menarik berhasil meluluhkan penghobi asal Solo untuk membelinya dengan harga yang fantastis. Rencananya, kontes ikan show di Kuningan akan terus berlanjut sebagai ajang silaturahmi dan menumbuhkan minat warga memelihara ikan koi. Dari Kuningan, Muhammad Samsudin, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain mengenai batik tulis hasil ciptaan warga binaan Lapas Kelas 2A Subang yang banjir pesanan. Masyarakatan Kelas 2A Subang menyediakan wadah bagi para warga binaan untuk mengisi waktu selama di lapas dengan berbagai kegiatan positif. Salah satunya dengan memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk menciptakan batik tulis yang memiliki ciri khas tersendiri. Kegiatan membatik di Lapas Kelas 2A Subang ini sudah menjadi kegiatan harian warga binaan. Hal itu untuk mengasah kreativitas dan mengembangkan potensi warga binaan. Terlebih para warga binaan memiliki talenta membuat batik tulis. Dalam pembuatan batik tulis ini, warga binaan menggunakan canting berisi tinta warna kemudian dilukis pada selebaran kain. Tentunya dengan kualitas yang baik, tidak luntur dan tahan lama. Selain itu, motif batik tulisan karya warga binaan Lapas Kelas 2A Subang ini bisa dipesan sesuai permintaan. Saat ini batik hasil karya warga binaan di Lapas Kelas 2 Subang banjir pesanan. Ya, kita akan kembali dengan sejumlah informasi lain mengenai berita viral di antaranya. Lato-lato yang viral adalah permainan zaman dulu. Berikut kami angkat berita viral pilihan tim redaksi kali ini mengenai asal-usul lato-lato yang sedang viral. Permainan lato-lato sekarang viral di berbagai media sosial, salah satunya di akun TikTok. Permainan tradisional ini banyak dimainkan oleh seluruh kalangan masyarakat. Asal-usul lato-lato dilansir dari ultravoucher.co.id di era 90-an, lato-lato dikenal juga dengan sebutan nok-nok. Namun jauh sebelumnya, lato-lato sudah dikenal dari berbagai kalangan. Ada yang menyebutnya terlihat mirip dengan bolas, sebuah senjata Argentina pada masa lalu.
Tak hanya itu, permainan ini juga sempat populer di benua Eropa dan Amerika pada era 60-an dan 70-an. Berbagai nama pun muncul dari permainan ini. Namanya pun bisa berbeda-beda di setiap tempat. Bahkan pada awal pertama kali dikenalkan, bola yang dibuat bukan berasal dari plastik polimer, melainkan kaca. Namun pada masa itu bola dalam bentuk kaca ini dianggap berbahaya. Bahkan di Amerika pada masa itu, peredaran permainan ini ditarik karena bisa membahayakan anak-anak yang bermain. Fenomena lato-lato kala itu merambah sampai ke Amerika Serikat. Banyak anak-anak di Amerika Serikat yang juga mengalami cedera mata dan mengakibatkan jenis mainan ini sempat dilarang oleh berbagai pihak. Seiring berjalannya waktu, permainan lato-lato pun semakin berkembang. Bahan dasar pembuatan lato-lato sudah tidak lagi kaca, melainkan dari bahan dasar plastik untuk faktor keamanan. Berikut kita ikuti pantauan arus lalu lintas di Kota Bandung. Sebelah kiri atas Anda adalah pantauan arus lalu lintas dari simpang Tol Paster. Terlihat arus kendaraan dari arah bawah Pasupati yang akan menuju masuk ke jalan Tol Paster terlihat ramai lancar, begitupun arah sebaliknya, dan cuaca di sini baru saja turun hujan sehingga jalanan agak sedikit licin. Hati-hati bagi Anda yang akan melintasi daerah ini. Dan berikutnya adalah pantauan arus lalu lintas di simpang Cikapayang di bawah jembatan Cikapayang, tepatnya di Dago. Arah kendaraan agak saling bertumpuk seperti itu di bagian tengah. Arus kendaraan dari arah bawah, dari arah Taman Radio yang akan menuju ke Jalan Dipati Ukur. Ini agak bertumpuk dengan arah kendaraan yang dari Jalan Simpang Dago menuju ke Jalan Diponegoro. Dan juga sementara itu arus lalu lintas dari arah Jalan Taman Sari yang akan menuju ke Gasibu juga terlihat ramai lancar. Selanjutnya adalah pantauan arus lalu lintas di Simpang Kopo Cibaduyut, yaitu di bawah flyover Kopo. Arus kendaraan dari Jalan Cibaduyut yang akan menuju ke Terminal Leuwi Panjang terlihat ramai lancar, begitupun sebaliknya. Dan arus kendaraan dari arah barat yang akan menuju ke arah timur juga terlihat ramai lancar. Pantauan cuaca di sini belum turun hujan. Sementara itu arus kendaraan di atas flyover Kopo juga terlihat ramai lancar, namun pengendara terlihat memajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Dan ini adalah arus lalu lintas di Gede Bage Timur dari arah Cibiru. Arus lalu lintas dari arah Cibiru yang akan memasuki area Kota Bandung, area Gede Bage ini terlihat ramai lancar, begitupun arah sebaliknya terlihat lengang. Dan selanjutnya kita ikuti informasi perakiraan cuaca dari BMKG. Demikian Jawa Barat hari ini. Saya Hadifa Parabita mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian